tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara nomor 26 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 30 April 2001 dan seterusnya. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Selanjutnya kepada Bawaslu yang ditekankan 4 hal saja ya. Terutama pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut temuan dan atau laporan apa yang tidak sudah dilanjutkan, kemudian jika ada penyelesaian sengketa-sengketa apa, lalu keterangan yang lain. Jadi 4 hal itu saja. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, perkenankanlah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan keterangannya. Karena waktu yang diberikan singkat, maka hanya hal-hal penting saja yang kami sampaikan. Yaitu tadi pelaksanaan pengawasannya, tindak lanjut jika ada temuan dan atau laporan, ada hal yang diselesaikan jika ada sengketa, ya dan yang lainnya. Itu aja 4 hal penting. Ya, terima kasih. 1. Pemohon dan termohon. Pemohon Joel B. Wagono SH dan Dr. Andus Said Bajak MSI melawan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Objek permohonan, adapun objek permohonan dianggap dibacakan Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Legal standing pemberi keterangan. Legal standing pemberi keterangan dianggap dibacakan Yang Mulia. Terhadap dalil pemohon, adapun dalil pemohon yang diajukan oleh pemohon antara lain terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data di TPS PT Nusa Halmahera Mineral. 2. Terjadinya pelanggaran di TPS Desa Rawajaya. 3. Terjadinya pelanggaran di TPS 0102 Desa Supu. 4. Terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara. 1. Terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data di PT Nusa Halmahera Mineral berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanakan validasi dan pencermatan ditemukan NIK invalid berjumlah 17 orang dan data pemilih 45 orang yang terdaftar dalam DPT namun belum dapat dipastikan sudah menggunakan hak pilih atau belum di tanggal 9 Desember tahun 2020. Disebabkan formulir C daftar hadir DPT tidak ditemukan atau hilang. Yang berikut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap pelaksanaan rapat pleno penetapan daftar pemilih DPT, pemungutan suara ulang dan pemilihan suara di PT Nusa Halmahera Mineral pada tanggal 21 April tahun 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo. KPU Halmahera Utara menetapkan DPT khusus TPS PT Nusa Halmahera Mineral berjumlah 541 yang memenuhi syarat untuk memilih pada tanggal 28 April tahun 2021. Jumlah pemilih yang ditetapkan itu berdasarkan data yang diserahkan oleh PT Nusa Halmahera Mineral atau NHM sebanyak 768, namun setelah dicermati diverifikasi oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara yang memenuhi syarat sebanyak 541. Terkait dengan para subkontraktor, tetapi keberatan tersebut langsung ditanggapi oleh perwakilan PT Nusa Halmahera Mineral setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PT Nusa Halmahera Mineral
KPU Halmahera Utara menetapkan data pemilih PT NHM sebanyak 541 pemilih. Selanjutnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada tanggal 28 April 2021 saat dilaksanakannya pemungutan suara susulan di TPS khusus PT NHM, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak 541 pemilih, di mana jumlah DPT TPS 01 terdapat 271 pemilih dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 226. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 adalah 102 suara dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 125 suara. Jumlah surat suara sah adalah 227, jumlah suara tidak sah 1, sedangkan di TPS 02 terdapat 43 pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Saksi pasangan calon nomor urut 02 mengajukan keberatan tentang hal itu. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Panwas Malifut pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan surat suara di Kecamatan Malifut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 bertempat di Aula Kantor Camat Malifut sebagaimana tercantum dalam formulir model A poin 3. Keberatan disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 atas nama Abdul Haris Turul berdasarkan model D kejadian khusus terkait dengan 28 pemilih yang memenuhi syarat namun tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara serta terdapat 10 pemilih yang sudah menggunakan hak pilih di tanggal 9 Desember tahun 2020 tercatat dalam DPT di tanggal 28 April. Yang berikut, terjadinya pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya pada tanggal 28 April 2021. Sebagaimana pokok permohonan pemohon, halaman 7 angka 1 saksi pasangan calon nomor urut 02 mengajukan keberatan terhadap 2 pemilih atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido yang dianggap bukan warga Desa Rawajaya. Yang berikut, keberatan disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 atas nama Aprianto R. Gihidemo berdasarkan model D kejadian khusus terkait dengan beberapa pemilih atas nama Haji Amir Santriani Wulandari Haji Amir dan Muh Taufik Rijal Haji Amir Subaida Isriyanti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abdul Gafur, Aina Sabtu dan Asriani Sabtu diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda. Yang berikut, terjadinya pelanggaran di TPS 01 dan 02 Desa Supu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serta berdasarkan form C daftar hadir TPS 01 yang di cross check Bawaslu Halmahera Utara diperoleh informasi pemilih sebagaimana dimaksud dapat disampaikan sebagaimana yang di keterangan oleh di Bawaslu Halmahera Utara. Yang berikut, berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dalil pemohon, Panwas Kecamatan Loloda Utara telah menyampaikan hal itu ke PPK untuk segera ditempelkan DPT, namun menurut penyampaian PPK bahwa DPT tersebut ada dalam kotak suara, kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan Panwascam berkoordinasi dengan pihak PPK untuk membuka kotak suara. Namun setibanya di kantor desa,
Bawaslu Halmahera Utara berkoordinasi dengan pihak PKK bahwa DPT tersebut berada dalam kotak sehingga tidak dapat dibuka oleh PPK Kecamatan Loloda Utara. Berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu Halmahera Utara dan KPU Halmahera Utara, diperoleh informasi atas nama Sarwan Canaba, Zaid Libahongi, dan Andri S. Cukai menjalani masa asimilasi sejak tanggal 6 Maret tahun 2021. Yang berikut telah terjadi peristiwa perobekan atau penyobekan dan pengrusakan form C plano pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Supu. Atas peristiwa tersebut, Bawaslu Halmahera Utara menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditetapkan sebagai temuan. Sampai dengan pemberian keterangan Bawaslu Halmahera Utara di Mahkamah Konstitusi, progres penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah sampai pada tahap penyidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tingkat Kecamatan Loloda Utara dilaksanakan pada tanggal 29 April tahun 2021 di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara berjalan lancar dari proses penghitungan ulang sampai tingkat pleno sebagaimana tercantum dalam formulir model A poin 3. Namun, rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Halmahera Utara oleh saksi pasangan calon 02 meminta formulir keberatan untuk yang diajukan oleh saudara Kolvin F. Dorhungi. Ya, bukti PK 23 ya. 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 Silakan. Yang berikut terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap dalil pemohon terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara oleh pasangan calon nomor urut 01. Bawaslu Halmahera Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan tertulis Bawaslu Halmahera Utara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 26/PL.06.2 garis datar KPT garing 8203 garing KPU Kap garing 4/2020 adalah sebagaimana berikut. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Insinyur Frans Maneri dan Mulis Tapi-Tapi dengan perolehan suara sebanyak 930 suara tambah 4.813 sama dengan 50.743 suara. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 Joel B. Wogono SH dan Said Bajak MSI dengan perolehan suara sebanyak 775 suara tambah 4.902 sama dengan 50.377 suara. Demikian keterangan ini dapat kami sampaikan di hadapan sidang yang mulia ini. Hormat kami, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Saya Iksan Hamiru SAP, anggota. Ahmad Idris SE, anggota. Rafli Kamaludin ST, Ketua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum ada mungkin yang menyampaikan pendalaman atau pertanyaan, saya ingin dari termohon ya, KPU Kabupaten Halmahera Utara itu sudah pernah membuat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 ya, PL dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan MK nomor 57/2001 ya. Itu satu ya. Kedua, ada keputusan KPU Halmahera Utara nomor 27 ya, tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara tahun 2020. Betul.
Benar yang mulia. Nah, sudah itu termohon juga menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Benar yang mulia. Benar. Kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Utara mengesahkan melalui paripurna pengumuman penetapan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara masa jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021. Betul? Betul yang mulia. Betul. Kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara dengan surat nomor 171/77 perihal usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara masa jabatan 2021 sampai 2024 tanggal 6 Mei 2021. Ya betul. Yang itu KPU tidak ditembusi yang mulia. Tidak ditembusi. Betul yang mulia. Ya, ini kami pertanyakan karena ini ada di keterangan kami temukan di sini. Tadi saudara dari termohon tidak menyampaikan itu dari pihak terkait ini. Ya. Jadi hal-hal itu yang sudah dilanjutkan dari hasil pemungutan suara ulang itu ya. 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 Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Ya, sebelum kita pengesahan alat bukti dan nanti juga ada ketetapan ya. Nah, saya ingin tadi memastikan bahwa saya himpun dari keterangan termohon. Kalau termohon tadi hanya sampai pada keputusan yang nomor 26. Nah, nomor 27 itu kita temukan di pihak terkait, tapi sudah aminkan ya oleh termohon bahwa itu sudah sampai pada menyampaikan ini kepada DPRD dan DPRD sudah menyampaikan ke Mendagri, sudah jauh begitu berjalan ya. Ya, silakan Pak. Baik. Dan sebelum nanti kita silakan alat bukti ya. Dan kepada termohon ya, kenapa di dalam keterangan ini atau dalam jawaban pihak terkait pihak termohon ini tidak menjelaskan yang tadi adanya SK? Itu dijelaskan yang mulia, karena itu masuk dalam dalil permohonan. Itu sudah kami jawab pada angka 66 sampai angka 68 yang mulia, halaman 24. Jawaban di jawaban termohon yang mulia. Halaman berapa? Halaman 24 yang mulia. Halaman 24. Angka 66 sampai angka 68 yang mulia. Angka 66 sampai angka 68 yang mulia. Ini masuk dalam dalil permohonan pemohon yang mulia. Dalam permohonan itu halaman 11 angka 6. Jadi jawabannya di halaman 24 yang mulia. Poin 66 sampai 68 yang mulia. Ya, di sini saudara hanya mengatakan bahwa tidak ada menyebut-nyebut ada SK ataupun keputusan nomor 27 ini. Ini kan saudara menyatakan bahwa kita tidak tidak lagi memperhitungkan atau tidak lagi mengakui adanya keberatan dari pihak pemohon ini, karena yang Anda akui hanya ansih adalah putusan MK nomor 57, karena itu final and binding, gitu ya? Termasuk surat dari Bawaslu Halmahera Utara yang mulia. Surat Bawaslu mengenai apa? Mengenai pemberitahuan tanggal 9 Mei menjelaskan bahwa karena ini ada yang melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah melakukan kajian terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU melakukan penetapan calon terpilih yang mulia. Ya, apa jawaban dari KPU? Dari Bawaslu yang mulia.
surat dari Bawaslu kepada KPU atas kajian Iya, itu yang mulia. makanya apa tanggapan dari KPU waktu itu? Penetapan yang mulia? Ini kan Bawaslu tadi bertanya. Bukan yang mulia, Bawaslu melakukan penerusan hasil kajian Bawaslu ke KPU, memberitahukan hasil kajian Bawaslu ke KPU yang mulia. Hasil kajian dari Bawaslu apa? Kalau KPU membaca hasil kajian dari Bawaslu itu adalah menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Telah sesuai. Telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang mulia. Bawaslu pun di situ kesimpulannya bahwa itu hanya dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan yang lain, bukan oleh Bawaslu yang mulia. Peradilan yang lain. Iya yang mulia. Tadi di dalam kewenangan mahkamah, termohon juga mengatakan ini bukan kewenangan mahkamah. Jadi peradilan yang mana yang menurut termohon? Nah ini saya ingatkan ya, supaya belajar juga ini saudara-saudara ini. Karena tadi di kewenangan mahkamah juga dianggap ini bukan kewenangan mahkamah, gitu ya. Jadi ini saya mau bertanya, apakah objek permohonan dalam perkara terdahulu ya, atau nomor 057 itu beda nggak dengan objek permohonan dalam perkara 143 yang sekarang ini? Beda yang mulia. Beda. Kenapa saudara mengatakan bahwa permohonan ini adalah menjadi, saya ulangi ya, perkara 143 permohonan ini adalah merupakan bagian yang sudah selesai dalam perkara nomor 057. Baik yang mulia, pada prinsipnya adalah termohon berpendapat sebagaimana pertimbangan amar putusan mahkamah yang menyebutkan bahwa hasil pemungutan suara ulang itu tanpa harus melaporkan lagi kepada mahkamah. Saudara mengerti nggak dilaporkan? Mengerti yang mulia. Ya, dilaporkan beda ya dengan kalau ada orang yang keberatan terhadap keputusan yang terakhir. Jadi harus dibedakan adanya keputusan terbaru. Nomor berapa itu keputusan KPU yang terbaru mengenai rekapitulasi? 26 yang mulia. Iya. Jadi itu bukanlah merupakan bagian dari perkara nomor 057, itu sudah perkara baru. Termohon patuh pada pertimbangan hukum mahkamah yang mulia. Yang mana? Pertimbangan yang mana? Terkait dengan eksepsi kami serahkan kepada penilaian hukum mahkamah. Ya, itu maksud saya supaya mengembalikan pengertian bahwa saudara itu jangan menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan final and binding itu. Ya, jangan ditafsirkan sendiri. Itu arti daripada putusan nomor 57 mengatakan itu adalah memerintahkan PSU itu adalah silakan kalau ada pihak-pihak yang keberatan itu merupakan perkara baru yang harus juga diberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan. Seperti tadi juga sudah kita jelaskan ya dengan KPU RI mengenai itu. Jadi jangan ada penafsiran yang keliru mengenai putusan Mahkamah Konstitusi itu mengenai final and binding, dan hakikat dari final and binding itu bukan di situ ya. Karena munculnya objek perkara yang baru itu juga tidak menutup kemungkinan ada pihak yang keberatan. Itu yang saya mau tegaskan. Karena ini tadi saudara juga sudah menjelaskan bahwa ini sudah sampai ke DPRD, dan kemudian DPRD juga sudah membuat rapat pleno, dan selanjutnya juga sudah masuk ke Mendagri. Jangan-jangan sudah dilantik. Nah, ini ada keterangan bahwa sudah dilantik? Belum yang mulia. Nah itu dia. Jadi supaya jangan ada keputusan yang berbeda ya. Seandainya dilantik, nanti ada keputusan dari mahkamah yang berbeda, itu dia. Jangan menjadi hal ini nanti jadi polemik di masyarakat. Jadi tentu kita harus taat kepada aturan-aturan yang ada. Jangan menafsirkan sendiri apa dengan yang dimaksud dengan final and binding itu, karena objeknya saja sudah berbeda, nomor perkaranya juga sudah berbeda.
Namun lain hal kalau saudara itu di KPU ya, KPU Halmahera itu sudah memberi waktu sesuai ketentuan undang-undang, diberi waktu sesuai dengan apa yang disiapkan ataupun diberikan undang-undang bagi mereka-mereka yang merasa keberatan, dalam hal ini sekarang pemohon ya, itu diberi waktu yang sesuai dengan ketentuan, itu baru saudara punya hak untuk proses selanjutnya. Jadi yang saya sesalkan, Anda tidak menjelaskan ini adanya keputusan nomor 27 dalam permohonan saudara. Nah ini apakah apa istilahnya ya, membuat suatu tindakan yang untuk mengabaikan pihak-pihak yang memang harus diberi kesempatan itu. Nah bagaimana kalau sudah misalnya ini sudah dilantik dan kemudian permohonan pemohon ini misalnya dikabulkan, nah itu kan menjadi satu hal putusan yang overlap atau bertentangan. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Ketua. Mungkin ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua panel. Ini saya ke termohon dulu. Ini juga masih berkaitan dengan keputusan KPU Halmahera Utara nomor 26 di dalam jawaban atau bantahan di dalam halaman 8 ini. Ini tidak dielaborasi lebih jauh terkait dengan apa yang ternyata proses atau tindakan administratif sudah berjalan jauh ya. Dari surat setelah paripurna DPRD, kemudian sampai pada proses administrasi di tingkat provinsi ya. Permohonan kepada Mendagri untuk pelantikan misalnya. Nah ini kelihatannya ada pemahaman yang merata di antara sebagian besar KPU di daerah yang terkait dengan PSU ini. Walaupun sebenarnya ada salah satu, kalau tidak salah itu KPU Yalimo ya. Itu diajukan permohonan untuk memastikan apakah ada permohonan ke mahkamah atau tidak. Itu kehati-hatian dalam rangka untuk tidak terjadi. Jangan sampai proses berjalan di MK tetapi justru pelantikan itu terjadi. Saya bisa mengerti karena di dalam eksepsi yang tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Menahan, ini kelihatannya ini senada ini ya. Ini biasanya senada ini antara termohon dan pihak terkait. Karena merasa bahwa ini bukan lagi kewenangan dari mahkamah ya. Nah ini mungkin ke depan terutama untuk daerah-daerah yang belum menyelenggarakan PSU itu supaya nanti hal ini bisa dicegah ya. Ini karena modelnya ini hampir sama semua. Bahkan ada menurut penjelasan dari Pak Hasim itu ada Kabupaten Sekadau ya kalau tidak salah, justru itu sudah dilantik. Sementara masih berproses di mahkamah. Nah kemudian saya kira nanti akan ada ketetapan yang akan dibacakan nanti. Hal yang terakhir dengan jawaban termohon ini khususnya di dalam petitum ya. Ini kalau dilihat dari eksepsinya ini ada 3. Kewenangan mahkamah soal waktu dan juga obscure libel ya. Sementara di dalam petitum ini hanya mengabulkan eksepsi termohon ya. Ini apakah mau direnvoy atau tidak, karena eksepsinya ada 3. Apakah mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya
atau salah satu dari ketiga itu, atau terserah kepada mahkamah? Izin Yang Mulia, sesuai dengan yang tadi kami sampaikan kepada Yang Mulia Pak Manahan, kami serahkan sepenuhnya kepada mahkamah Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Jadi kita sudah mendengarkan semua tadi jawaban termohon, keterangan pihak terkait, kemudian dari Bawaslu, dan juga kita sudah menemukan dan kita sudah konfirmasi bahwa ada tindakan-tindakan administratif yang sudah berjalan, ya, yang walaupun tadi terus terang ini ya berkat penelusuran kita semua, ya kita temukannya ini tidak saja dari termohon tapi dari pihak terkait dan ya dari termohon dan pihak terkait dan oleh Bawaslu. Jadi ingin saya tegaskan lagi ya, tadi memang tanggal 30 April itu keluar keputusan nomor 26 ya tentang penetapan rekap. Kemudian tanggal 2 Mei itu nomor 27 tentang penetapan pasangan calon bupati. Kemudian tanggal 5 Mei itu DPRD-nya mengesahkan melalui paripurna, dan pada tanggal 6 itu surat usulan pengangkatan Kemendagri sudah disampaikan. Jadi ini tindakan-tindakan administratif, dan ini tentu tadi seperti disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Pak Manahan, ya tadi tidak memperhatikan ya bahwa hak dari pemohon yang masih mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi ya sedang memproses itu semua. Jadi oleh sebab itu ya kami tidak memberikan lagi apa tanggapan apalagi dari saudara-saudara. Selanjutnya kita akan sahkan alat bukti, ya. Kemudian bukti dari termohon ini T01 sampai dengan T42, betul? Betul Yang Mulia. Ya, kita sahkan. Kemudian dari Bawaslu PK 01 sampai dengan PK 38. Betul Yang Mulia. Betul ya. Kemudian dari pihak terkait PT 01 sampai dengan PT 28. Benar Yang Mulia. Ya, selanjutnya kami akan sampaikan, bacakan nanti mengenai administrasi ketetapannya akan disampaikan oleh kepanitraan ya. Jadi ketetapan nomor 143 PHP titik BUP garis datar 19 Romawi garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2020 sebagai berikut, menimbang dan seterusnya, itu nanti administrasinya lengkap, dasar pertimbangannya, mengingat itu adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan yang memerintahkan
untuk membuat ketetapan itu, menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 26 tadi garing PL.06.2 garis datar KPT garing 8203 garing KPU garis datar KAP garing 4 Romawi 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PHP.BUP garis datar Romawi 19 garing 2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 bertanggal 30 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah terhadap permohonan akuo yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu tetap ya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Aswanto selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pipoeh, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 bulan Mei tahun 2021 selesai diucapkan pukul 16.27 waktu Indonesia bagian Barat oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adam selaku ketua merangkap anggota, Manahan MP Sitompul dan Daniel Yusmik Pipoeh masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya, termohon, kuasa hukumnya, pihak terkait dan kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ditandatangani Wahiduddin Adam ketua, anggota-anggota Wahiduddin Adam, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmi Pipoeh, Eni Nurbangsi, Saldi Isra, Suhartoyo dan panitera pengganti tertanda Anak Agung Dian Onita. Ya, demikian ya. Selanjutnya ya panel hakim ya akan melaporkan dalam RPH yang dihadiri 9 hakim konstitusi untuk kelanjutan perkara ini. Tapi tadi sudah kita sampaikan ketetapan ini ya untuk menjadi perhatian tidak saja para pihak, tapi semua instansi terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan yang tadi sudah berjalan secara administratif dan mungkin juga ada implikasi-implikasi yang terkait dengan itu. Kemudian sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan rapat pemusyawaratan hakim. Para pihak menunggu pemberitahuan dan panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, izin majelis Hasim KPU. Oh, dari KPU, silakan. Terima kasih majelis. Berdasarkan perkembangan sidang pemeriksaan pada hari ini, kami mengikuti ada setidaknya ada 3 penetapan dari Mahkamah
yaitu untuk perkara di Mandailing Natal, Labuan Batu, dan sekarang ini Halmahera Utara tentang penundaan pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pilkada yang ada sengketa di mahkamah. Dan mahkamah menyatakan hanya mengakui proses-proses tahapan ini sampai dengan penetapan hasil berupa suara. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, nanti penetapan tersebut setidak-tidaknya kami monitoring dari 3 penetapan akan kami jadikan dasar. KPU akan membuat surat dinas kepada KPU provinsi, kabupaten, kota yang ada PSU dan ada sengketa untuk menunda tahapan-tahapan tersebut. Demikian juga kami akan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang substansinya serupa dalam rangka untuk melaksanakan penetapan-penetapan majelis. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih ya, Pak Hasim ya. Hasim, Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Hasim atas ya respon dan tanggapan yang demikian responsif, positif, dan ini untuk ya kelancaran dan ketertiban kita semua, sehingga pelaksanaan dari tahapan-tahapan itu dan juga perkara ini berjalan, sehingga nanti dalam hal ada putusan yang bersifat mengikat tidak mempunyai implikasi yang lebih jauh lagi. Walaupun tadi kita tahu bahwa Pak Hasim sebelumnya sudah warning ya, wanti-wanti bahwa dengan putusan MK yang lalu itu ada yang penghitungan suara ulang, ada pemungutan suara ulang, tidak menutup kemungkinan ya muncul permohonan yang baru. Nah, dan ini sudah terjadi, dan kita melihat di lapangan tadi ada kelanjutan administratif dan tindakan-tindakan lainnya, bahkan ya sampai di Skado itu sudah pada pelantikan ya. Nah, tadi Pak Hasim dari KPU sudah menyatakan untuk merespon dan mengambil langkah-langkah sehingga hal-hal yang nanti akan terjadi implikasi yang lebih serius dapat kita antisipasi sejak awal ya. Baik, terima kasih Pak Hasim dari KPU. Terima kasih. Ya, sudah cukup ya. Jika sudah cukup ya Pak dari termohon terkait Bawaslu dan pemohon kita sampaikan tadi, nanti akan diberitahu menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sidang sore hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat 21 Mei 2021 untuk perkara nomor 143/PHP.BUB/Romawi 19/2021 telah selesai.